Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitran Mahaliza. Saya di sini sebagai salah satu tutor pada kelas reguler mata pembelajaran Sejarah Indonesia, di mana saya di sini akan membawakan sebuah materi mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Bagaimana sejarah masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi waktu itu Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, di mana pada saat itu bangsa Eropa sedang pencarian menjelajahi seluruh samudra untuk mencari rempah-rempah. Karena mereka tahu rempah-rempah itu bisa dimanfaatkan atau memiliki manfaat yang banyak. Salah satunya sebagai penghangat atau pengawet makanan dan juga sebagai obatan. Selain karena harganya yang mahal, menurut bangsa Eropa, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu atau negara pada saat itu. Nah, dari faktor-faktor tersebut, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka berkeliling dan coba untuk membeli rempah-rempah, di mana ketika mereka mendarat di suatu pulau, salah satunya Indonesia juga termasuk dalam hal ini. Nah, ada faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada 4. Yang pertama, bangsa Eropa waktu itu menerapkan atau memiliki prinsip 3G, yaitu gold, kejayaan, gospel, penyebaran agama, dan juga glory, kejayaan. Yang kedua adalah jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Yang ketiga, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti teori heliocentrisme, penemuan kompas, teropong, dan peta, sehingga hal ini sangat berguna bagi pelayaran. Yang keempat yaitu adanya buku Imago Mundi dan Il Ngeliono karangan Marco Polo yang berisi tentang perjalanannya ke timur, di mana yang kalian tahu terkenal perjalanan dia mendarat di sebuah pulau yang sekarang kita tahu bernama Amerika. Nah, lalu adalah ada negara bangsa Eropa yang kita tahu pernah menjajah atau mendarat di Indonesia. Yang pertama adalah Portugis. Pada awalnya, sebelum Alfonso ini datang ke Malaka, Portugis itu sudah menjelajahi samudra dan mereka sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan bagian selatan yang kalian bisa cek di peta itu ada di bagian selatan Pulau Afrika pada tahun 1488 yang dipimpin oleh Bartholomeus Dias. Nah, setelah Dias, mereka melanjutkan penjelajahan yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Terus pada perjalanan Vasco da Gama, dia sampai di India, dan karena berhasil di India, lalu dia pulang ke Portugis dengan membawa rempah-rempah. Nah, dengan keberhasilan ini membuat Portugis semakin gigih dan mencari sumber rempah-rempah di pulau lain gitu. Terus karena tadi sudah ke Afrika dan India, Portugis mencoba untuk penjelajahan ke timur, mencari sumber rempah-rempah lain yang dipimpin oleh Alfonso. Nah, Alfonso mendarat di Malaka dan dia mendirikan pusat perdagangan rempah-rempah di sana. Dan di Malaka itu merupakan pusat perdagangan yang terbesar. Lalu itu pada tahun 1511. Lalu yang selanjutnya ada Spanyol. Di sini Spanyol pertama kali dilakukan penjelajahan itu oleh Christopher Columbus. Dia
melewati Samudra Atlantik sehingga akhirnya sampai di benua Amerika. Nah, yang kita tahu kalau Columbus beranggapan tujuannya itu adalah India, makanya dia menyebut Pulau Amerika itu sebagai warga Indian, orang-orang yang tinggal di Pulau Amerika itu. Nah, penjelajahan berikutnya dilakukan oleh Magalhães, tapi Magalhães hanya sampai di Filipina nih pada tahun 1921. Lalu pada saat penjelajahan ini, Magalhães membuktikan kepada dunia kalau bentuk bumi itu bulat, jadi menambah sumber ilmu pengetahuan tentang bumi itu bulat. Yang pada tahun 1521 digantikan oleh Sebastian Elcano. Dari tadi jadi Sebastian ini mengikuti jejak atau jalur pelayaran yang dilakukan oleh sebelumnya, yaitu Magalhães. Karena Magalhães sampai di Filipina, Sebastian Elcano melanjutkannya dan dia berhasil sampai di Tidore. Namun kedatangan Sebastian ini dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Jadi perjanjian Tordesillas itu perjanjian yang dilakukan oleh Spanyol antara Portugis bahwa tentang kekuasaan atau aturan ketika tiba di Tidore. Lalu terbitlah perjanjian Saragossa antara kesepakatan baru antara Portugis dan Spanyol. Oke, yang ketiga adalah tentang negara Belanda. Negara Belanda itu pada tahun 1506 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, dia mendarat di Banten. Tapi yang kita tahu tuh Belanda terkenal kurang ramahnya dan juga di sana dia memonopoli perdagangan. Nah, hal ini membuat Sultan Banten marah dan akhirnya ekspedisi ini terbilang gagal. Tapi pada tahun 1600-an pedagang Belanda tuh datang kembali. Nah, tapi kali ini dipimpin oleh Jacob van Eyck. Dia berhasil mendarati Maluku dan membawa rempah-rempah. Nah, keberhasilannya ini menyebabkan semakin banyaknya pedagang Belanda datang ke Indonesia. Lalu Inggris yang terakhir sama juga seperti negara sebelumnya, Inggris itu datang juga karena mencari rempah-rempah. Dia perjalanannya dipimpin oleh Henry Middleton dan James Cook. Nah, si Middleton ini menjajah di tahun 1604, tapi dia diawali dari Portugal, lalu ke Pulau Canary, terus ke perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Nah, setelah sampai Samudra Hindia, dia sampai di Sumatera, lalu menuju Banten di akhir sekitar tahun 1604. Lalu dari Banten, dia ke Ambon lagi, ke Ternate, serta ke Tidore dan juga Batavia. Tentu saja mereka mendapatkan rempah-rempah, ya salah satunya lada dan cengkeh. Dan hal itu berhasil sehingga penjelajahan dilanjutkan oleh James Cook, yaitu di daerah Batavia. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai VOC. Yang kita tahu VOC itu dibuat oleh Belanda karena Belanda juga merupakan negara yang cukup lama di Indonesia, ratusan tahun, hingga akhirnya membuat perusahaan dagang di Indonesia, yaitu VOC ini. Walaupun kita tahu VOC sekarang udah nggak ada dan lalu itu mengalami kebangkrutan, tapi perusahaan VOC ini tercatat sebagai salah satu perusahaan terkaya di dunia. VOC dibangun pada tahun 1602 oleh Johan van Oldenbarneveldt, dan tujuannya salah satunya yaitu menghindari persaingan sesama pedagang di Belanda. Yang kedua, memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lain, karena pada saat itu tidak
hanya Belanda saja yang berada di Indonesia atau mencoba untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, VOC ini juga menjadi kekuatan politik dan mereka memiliki suatu keistimewaan yang disebut dengan hak oktroy, yaitu hak oktroy itu VOC mampu atau mungkin memiliki hak atau memiliki kebebasan untuk memonopoli perdagangan. VOC juga mencetak uang sendiri, mata uang sendiri, mengadakan perjanjian, menyatakan perang dengan negara lain. Lalu dia juga menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan juga dia mendirikan banteng di Indonesia. Dia juga memiliki kebijakan, yaitu ada 4. Yang pertama adalah kontingentum, yaitu pajak-pajak berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan ke VOC. Yang kedua, perplicate leveranti, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Nah, kebijakan ini tuh berlaku di daerah jajanan. Kebijakan ini tuh berlaku di tidak hanya jajahan VOC tapi di luar itu. Yang ketiga, ekstirpasi, yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan. Jadi sehingga harganya dapat dipertahankan. Yang keempat adalah pelayaran hongi, yaitu pelayaran yang memantau perdagangan dengan perahu kora-kora untuk memantau penanaman dan perdagangan rempah oleh petani. Nah, pada tahun 1799, VOC bangkrut. Penyebabnya adalah mereka tahu VOC itu ternyata tidak memiliki manajemen yang baik, maka banyak yang melakukan korupsi, lalu VOC juga menanggung hutang dan banyak akibat perang yang diciptakannya, dan juga moral pegawai yang tidak baik. Lalu VOC dibubarkan, nah kekuasaannya kemudian diambil alih oleh pemerintahan kerajaan Belanda yang saat itu dikuasai oleh Prancis. Nah, selanjutnya adalah mengenai peraturan politik yang dilakukan oleh para bangsa Indonesia. Yang pertama, maaf kita tutup ya teman-teman. Ini mengenai masa pemerintahan Republik Batak yang terkenal pemimpinnya yaitu Herman Willem Daendels. Nah, sebelum Herman Willem Daendels dilantik, jadi waktu itu kerajaan Belanda dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan adik dari Napoleon Bonaparte, mengangkat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels sekitar pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Selain itu tugasnya juga untuk memperbaiki nasib rakyat selaras dengan cita-cita revolusi Prancis. Nah, kebijakannya ada 3 dari pertahanan, ekonomi, dan pemerintahan. Nah, dari pertahanan, beliau membangun jalan anyar Panarukan. Jalan dari Anyar sampai Panarukan. Terus mendirikan benteng. Yang ketiga juga membangun pangkalan laut di Merak dan Ujung Kulon. Yang kedua adalah di bidang ekonomi. Yang pertama adalah mengeluarkan dan mencetak uang kertas, monopoli perdagangan bebas, dan penerapan tender sell. Lalu pada bidang pemerintahan, dia membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, membangun kantor pengadilan, lalu mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintahan. Nah, sisi negatif dari pemerintahannya itu terjadi praktik perbudakan dan juga hubungan sama raja-raja di Jawa jadi buruk, sehingga banyak timbul perlawanan yang akhirnya Daendels ditarik oleh kerajaan Belanda dan diganti oleh Jenderal Jansen pada tahun 1811. Tapi Jansen tidak bertahan lama karena pada saat itu pasukan Inggris datang dan akhirnya Jansen menyerah dan maksud saya
Oke. Sebelumnya ini pada masa tadi Jansen menggantikan Dengles, tapi nggak bertahan lama, mungkin cuma beberapa bulan, setahu saya itu 5 bulan, dan karena Belanda kalah oleh Inggris dan akhirnya Indonesia jatuh di tangan kekuasaan Inggris. Nah, masa pemerintahan Inggris di sini dipimpin oleh Stamford Raffles yang kita kenal dengan penemuannya mengenai bunga Rafflesia arnoldi. Nah, pada tahun 1811 nih sampai tahun 1816, Raffles menjajah Indonesia dengan menghasilkan beberapa kebijakan, yaitu dari bidang pemerintah, tadinya Pulau Jawa dibagi 9 prefektur, sekarang menjadi 16. Lalu dia menghapuskan kerja paksa dan juga perbudakan. Nah, di bidang ekonomi, dia membuat peraturan sewa tanah, yaitu para tamu diwajibkan membayar pajak atas pemakaian tanah karena pemilik tanah adalah pemerintahan. Lalu pada bidang ilmu pengetahuan dia merintis berdirinya Kebun Raya Bogor dan juga tadi menulis buku History of Java dan menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Nah, yang terakhir masa pemerintahan Belanda, karena waktu itu akhirnya Inggris menyerahkan kembali kekuasaan kepada Belanda. Nah, di sini Van der Capellen ditunjuk sebagai gubernur jenderal, menerapkan kebijakan dalam menghapuskan peran penguasa tradisional, menerapkan pajak yang memberatkan rakyat sehingga muncul perlawanan dari rakyat. Belanda juga akhirnya mengutus Johannes van der Bos, yang kita tahu singkatnya Van der Bos yang terkenal, dan ini fotonya Van der Bos, untuk meningkatkan pemasukan Belanda, karena pada saat itu pemasukannya kosong akibat perang yang dilakukan oleh Belanda. Dan Van der Bos memberlakukan sistem tanam paksa pada tahun 1830, dan tentu saja Belanda sering membuat sistem yang memberatkan rakyat. Di sini penyimpangannya terjadi karena waktu tanam yang melebihi usia tanam tadi. Tanah yang seharusnya bebas pajak tetap terkena pajak. Jadi rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Nah, tapi dari sisi buruknya, di sini ada sisi atau mungkin berdampak positif karena rakyat Indonesia jadi memiliki ilmu pengetahuan mengenai jenis tanaman yang baru dan bagaimana cara merawat tanaman tersebut. Di sini ada peraturan tanah paksa, yaitu yang isinya yang pertama, menanam 1/5 dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. Atau setiap rakyat di Indonesia agar menyediakan tanah pertanian untuk tanam paksa tidak melebihi 20%. Lalu hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah karena hasilnya sebagai dianggap untuk membayar pajak. Yang ketiga, kelompok petani tidak boleh bekerja melebihi penanaman padinya. Yang keempat, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perusahaan milik pemerintahan Belanda. Namanya itu kerja rodi selama 66 hari atau 1/5 tahun. Setiap tahunnya ya. Dan yang kelima adalah kerusakan tanaman akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, pada tahun 1870, tanam paksa dihapus dan diganti politik pintu terbuka tentang kepemilikan tanah, perbumi, dan pemerintah. Di sini mulai diberlakukannya politik pintu terbuka dan investor asing mulai masuk, terjadi pengembangan usaha perkebunan, dan sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas. Nah, teman-teman, untuk materi hari ini cukup sampai sini saja, karena mungkin teman-teman selain bisa melihat video atau
penjelasan yang sudah saya buat ini, teman-teman juga bisa mencari referensi tambahan, bisa dari mungkin jurnal atau mungkin video penjelasan dari YouTube dan podcast, karena banyak yang menjelaskan lebih rinci. Mungkin teman-teman ingin lebih tahu bagaimana proses perjalanan masing-masing negara sehingga akhirnya mereka sampai di Indonesia, atau bagaimana waktu itu VOC berkembang di Indonesia, bagaimana kebijakan masing-masing pemerintahan dari bangsa Eropa, mungkin dari Inggris, Belanda, seperti itu. Lalu sampai akhirnya negara Jepang masuk ke Indonesia gitu kan. Tapi kita bisa bahas di sini karena itu bisa jadi di pertemuan selanjutnya. Teman-teman bisa mempersiapkannya dengan mencari sumber referensi lain. Oke, itu saja yang bisa saya ucapkan dan jelaskan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin kesalahan penyebutan nama atau menjelaskan materinya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir dan semoga ilmunya bermanfaat. Dan bye-bye, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.